Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K tahun 2023. Dalam video kali ini admin akan bahas tentang soal sosiokultural untuk P3K guru tahun 2023. Soal yang pertama, dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, biasanya saya dengan perbedaan pendapat, sikap saya adalah A. Meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan. B. Berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. C. Berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi perdebatan. D. Memihak dengan orang yang sependapat dengan saya. E. Diam dan mengikuti proses perdebatan sampai selesai. Jawaban yang paling tepat adalah B. Berusaha menengahi agar perbedaan tidak berkepanjangan. Soal nomor 2. Bagaimanakah reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? A. Takut dan trauma saat berada di jalan. B. Tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. D. Hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu. E. Sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Soal nomor 3. Anda ditunjuk sebagai pemimpin sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela ketika Anda melakukan presentasi berjalan. Ketika Anda presentasi, maka ada anggota rapat yang sering menyela. Maka sikap Anda dengan pernyataan tersebut adalah A. Biasa saja. B. Saya mendengarkan argumen dengan penuh rasa penasaran. C. Saya anggap dia orang yang aktif. D. Tidak peduli. E. Saya minta dia untuk mendengarkan presentasi saya dulu lalu memberikan argumentasi. Maka jawaban yang tepat adalah E. Saya minta dia mendengarkan presentasi saya terlebih dahulu lalu memberikan argumentasi. Soal nomor 4. Jika atasan saya memberikan pendapat dan masukan kepada saya, maka sikap saya adalah A. Saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya. B. Saya menerimanya dan mendengarkannya. C. Saya introspeksi diri, kemudian saya memperbaikinya. D. Pemimpin saya memang orang yang perfeksionis. D. Saya senang jika ada yang memberikan kritik dan saran pada saya. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Saya mengintrospeksi diri saya, kemudian saya akan memperbaikinya. Soal nomor 5. Teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada pekerjaan yang sangat penting yang harus saya selesaikan. Maka sikap saya adalah A. Memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. B. Menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. C. Teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. D. Bersama-sama teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. E. Menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Nomor 6. Dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan saya merasa titik-titik. A. Sebagian orang menerima saya jika saya mengikuti aturan dalam kelompok. B. Perlu berhati-hati akan
akan apa yang bisa saya katakan atau berbuat dalam kelompok kerja. C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja lain. D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. E. Cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri. Saya tidak pernah konflik dengan anggota kerja lain. Soal nomor 7. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda. Dia mengatakan bahwa kehadirannya membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding dengan pekerjaan mereka sendiri. Atasan saya kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di pihak saya. B. Menyalahkan kepada atasan agar mendisiplinkan karyawan tersebut. C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. C. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. E. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar fokus dalam bekerja. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Mengubah tampilan Anda dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Soal nomor 8. Kalau kamu jadi ketua RT, terus ada tetangga perumahan baru nikah setahun, istrinya seorang WNA, warga negara asing, suka berjemur di depan rumah. Nah, para warga terganggu sama sikap WNA tersebut. Akhirnya kamu bilang kepada suami si WNA kalau para warga nggak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah. Nah, sekarang si WNA sudah nggak pernah lagi berjemur di depan rumah. Tapi warga tetap nggak nyaman. Kamu sebagai ketua RT, apa yang kamu lakukan? Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Menasihati lagi si suami bahwa warga tidak nyaman dengan keadaan istri kamu. Soal nomor 9. Ketika Anda makan, di sebelah Anda ada seorang yang bau badan. Bagaimana sikap Anda? A. Cepat-cepat selesaikan makan lalu pergi. B. Cuek saja dan pura-pura tidak jadi apa-apa. C. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. D. Menyuruh pindah ke tempat duduk dengan dalih ada saudara yang akan duduk. E. Mencari posisi yang enak dan nyaman agar tidak terganggu. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. Soal nomor 10. Anda ditugaskan di daerah yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga memiliki latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda adalah A. Menanggapi perbedaan bukan masalah. C. Berusaha memahami perbedaan tersebut. B. Berusaha memahami perbedaan tersebut. C. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. D. Biasa saja karena perbedaan itu pasti ada dalam kelompok. E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah dalam kelompok. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah dalam kelompok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.